Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen, beberapa tentang pengantar manajemen, yakni yang pertama yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Yang pertama kita kenalkan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya dari anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi yang telah diterapkan. Sedangkan kita kenalkan juga organisasi. Organisasi ini adalah suatu bentuk kerjasama yang terstruktur dan terencana antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Namun, apakah hubungan antara manajemen dan organisasi? Di sini akan saya jelaskan. Hubungan antara manajemen dan organisasi adalah manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa manajemen, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan organisasi menyediakan struktur dan kerangka kerja untuk manajemen. Sedangkan tanpa organisasi, manajemen tidak akan memiliki tempat untuk beroperasi. Selanjutnya saya akan jelaskan fungsi-fungsi manajemen. Yakni fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Planning ini adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan cara untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur organisasi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan atau leading, yakni sebagai memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling, memantau kemajuan organisasi dan mengambil tindakan yang korektif jika diperlukan. Kita masuk selanjutnya yakni manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama saya jelaskan, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen titik puncak. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah. Dan yang ketiga ada manajemen tingkat pertama atau supervisi. Yang keempat ada manajemen non-supervisi. Apa saja keahlian-keahlian manajemen? Yakni ada keahlian teknis. Dalam bidang teknis, ada juga keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ada juga keahlian dalam pengambilan keputusan. Ada keahlian dalam mengelola waktu dan ada keahlian dalam hal teknologi. Kita lanjutkan yakni tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Apa manfaat tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan adalah citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Selanjutnya apa manfaat bagi pemerintah? Yakni memiliki partner pekerjaan dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Ada juga pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok pro, yang pertama adalah perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan pandangan kelompok kontra, yang pertama, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat
justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang kedua, pandangan kelompok kontra, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Selanjutnya yakni etika manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Apa hubungan antara etika manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan? Yaitu yang pertama, etika manajemen itu adalah fondasi dari CSR. Fondasi dari CSR. CSR adalah wujud nyata dari komitmen perusahaan terhadap etika manajemen. Dengan menjalankan program CSR, perusahaan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan etis. Selanjutnya ada perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan yang strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjangnya dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan ada manajemen strategi adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan strategi yang telah dikembangkan dalam proses perencanaan yang strategis. Selanjutnya, manfaat perencanaan dan manajemen strategi. Manfaat perencanaan dan manajemen strategi yang pertama yakni meningkatkan fokus dan arah organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan pengembalian keputusan. Baik, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan meningkatkan moral dan motivasi karyawan serta meningkatkan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya, mendirikan dan memperbaharui organisasi. Kewirausahaan atau entrepreneur merupakan seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Perbedaan kewirausahaan dan manajemen? Menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan itu mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi. Sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Entrepreneurship itu adalah kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Entrepreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan. Entrepreneurship dapat mendorong entrepreneurship. Organisasi yang mendorong entrepreneurship dapat membantu karyawan mereka untuk mengembangkan jiwa wirausaha dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM adalah proses serta upaya untuk merekrut atau mengambil, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan ada proses manajemen sumber daya manusia, yakni yang pertama human resource planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Ada juga personal procurement, yakni beliau yang mencari dan menempatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Selanjutnya ada juga personal development, yakni mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Selanjutnya ada juga personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan, keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga di proses manajemen SDM itu ada personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, ataupun juga separasi.
Ada juga beberapa jenis rekrutmen. Yang pertama yaitu rekrutmen internal, yaitu proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Baik, mungkin untuk pembahasan pengantar manajemen kali ini dapat saya sampaikan segitu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.